Bab 390. Suatu hari menjadi semut di bawah kakimu. Sebenarnya Louis Lu tidak ingin terlalu perhitungan dengan Tomo Zeng. Tapi Tomo Zeng terus memanggilnya bajingan. Membuat mata Louis Lu juga sedikit menjadi dingin. Mengernyit berkata, apakah ada orang yang pernah memberitahumu kalau mulutmu sangat kotor? Mulut sangat kotor. Seketika Tomo Zeng tersadar. Tertawa mengejek, kenapa? Aku menyentuh titik sakitmu. Memberimu kesempatan untuk meminta maaf. Tomo Zeng sungguh tak tahu harus berkata apa. Julukan master pelatihan silang adalah master bajingan. Ini adalah kenyataan yang diakui secara umum. Tomo Zeng merasa dirinya tidak salah sedikit pun. Di matanya, Louis Lu adalah bajingan. Seorang bajingan yang sangat pengecut. Hanya bisa bertahan dan tidak menyerang. Minta maaf. Louis Lu berbicara lagi. Minta maaf. Wajah Tomo Zeng akhirnya menjadi marah. Ekspresinya samar-samar berubah menjadi bengis. Menggeram rendah berkata, karena seorang bajingan, maka harus memiliki kesadaran sebagai bajingan. Jangan berpura-pura hebat di hadapanku. Kamu ingin menakuti siapa? Plak. Baru selesai bicara. Di pandangan Tomo Zeng, tiba-tiba sebuah bayangan tamparan dengan cepat membesar. Terakhir mendarat di wajahnya dengan keras. Aku menyuruhmu meminta maaf. Bagaimana kamu tidak tahu memanfaatkan kesempatan? Suara acuh Louis Lu terdengar. Kakinya tiba-tiba melangkah maju. Mendaratkan sebuah tamparan ke wajah Tomo Zeng. Plak. Sebuah tamparan yang keras. Tomo Zeng berputar di tempat. Dia tertegun. Kepalanya berdengung. Sebenarnya apa yang terjadi? Jika tamparan pertama Louis Lu di luar dugaan, Tomo Zeng tidak sengaja mengenainya. Dapat dimaklumi. Tapi tamparan kedua, Tomo Zeng jelas sudah bereaksi. Sudah melakukan persiapan untuk menghindar dan menyerang balik. Namun tetap menerima tamparan yang keras. Ini sangat tidak masuk akal. Bukankah dia master pelatihan silang? Bukankah pria ini hanya bertahan dan tidak menyerang? Plak. Saat Tomo Zeng tertegun, tiba-tiba ada sebuah tamparan yang nyaring lagi. Membuat satu sisi pipinya bengkak. Kali ini Tomo Zeng benar-benar terkejut. Apakah ini adalah master pelatihan silang? Kekuatan dalam master pelatihan silang bagaimana mungkin bisa menembus perisai pelindungnya? Membuat tamparan itu dengan tepat mendarat di wajahnya. Ini terlalu aneh. Jika aku adalah master bajingan, maka kamu apa? Louis Lu berkata sinis. Membuat keheranan muncul di dalam hati Tomo Zeng. Ekspresinya juga berubah menjadi sangat malu. Jika Louis Lu adalah bajingan, maka dia bahkan tidak bisa menghindari 3 kali tamparan Louis Lu berturut-turut. Bukankah dia bahkan tidak sebanding dari bajingan? Tomo Zeng merasa sangat malu. Para siswa yang sedang istirahat di sekitar lapangan pelatihan sudah bergegas datang mendengarnya. Ini semakin membuat Tomo Zeng merasa sangat malu. Bagaimana bisa kehilangan muka di depan begitu banyak siswa? Ini tidak boleh. Orang bermarga Lu. Kamu jangan tidak tahu diri. Aku barusan hanya mengalah kepadamu saja. Plak. Tamparan Louis Lu kembali diayunkan. Sekali lagi dengan tepat mendarat di wajah Tomo Zeng. Berkata mengejek, kamu mengalah padaku untuk apa? Aku. Plak. Kamu sudah menerima 5 tamparanku. Kenapa masih mengalah padaku? Aku. Plak. Sudah ke-6. Apa temperamenmu sebaik ini? Aku kagum. Sialan. Plak. Tomo Zeng sepenuhnya marah. Tidak tahan memaki. Bersiap membalas Louis Lu. Namun dia baru bergerak. Kembali ada sebuah tamparan keras menamparkan wajahnya. Kali ini langsung menamparnya hingga melayang. Siswa di sekeliling tercengang.
Bagaimana mungkin tidak terlihat? Guru mereka mana mungkin mengalah pada Louis Lu? Jelas-jelas tidak dapat menghindari tamparan Louis Lu. Apakah bocah ini sungguh hanya master pelatihan silang? Tatapan seluruh siswa saat menatap Louis Lu berubah sepenuhnya. Bahkan Haralong juga sama. Sebelumnya mereka selalu mengira Louis Lu adalah master pelatihan silang. Lagi pula di hari dia bertarung dengan Fernando Wang. Dia yang mengakui sendiri. Tapi dari sikapnya barusan, jelas tidak begitu sederhana. Master pelatihan silang mana yang bisa segarang ini? Kecuali siluman kura-kura. Tomo Zeng dibuat melayang oleh satu tamparan. Duduk di tanah sangat lama. Tidak dapat mempercayai semua yang terjadi barusan. Dia tidak bisa menghindar. Sungguh tidak dapat menghindar. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Louis Lu bukan master pelatihan silang, melainkan seorang master alam pemurnian. Lagi pula kemampuannya ada di atasnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Awalnya saat Tomo Zeng mendengar Bastian Duan berkata giginya rontok karena dipukul Louis Lu, dia masih menertawakan Bastian Duan. Siapa yang bisa menyangka? Tomo Zeng sendiri juga memiliki hari ini. Duduk di atas tanah menenangkan diri beberapa saat. Dia merasakan tatapan siswa di sekelilingnya berubah menjadi aneh. Api amarah di dalam hati Tomo Zeng terbakar sekali lagi. Yang bermarga Lu, anggap kamu memiliki kemampuan. Karena kamu memiliki kemampuan ini, nanti kamu yang ajari Haralong sendiri. Aku. Tomo Zeng tidak memenuhi syarat mengajarinya. Begitu perkataan ini keluar, ekspresi di wajah Haralong seketika berubah. Ajaran teori dan kemampuan pribadi tidak bisa didiskusikan bersama. Ada beberapa orang yang memiliki kemampuan alam suprim, namun tingkat mengajarnya tidak tinggi. Karena tubuh setiap orang berbeda. Tuan besar keluarga Long, Juan Long adalah supreme power. Ilmu bela dirinya hanya cocok untuk dia sendiri. Menyuruhnya menggunakan caranya mengajari Haralong. Hasilnya pasti tidak akan terlalu memuaskan. Sedangkan institusi bela diri berbeda. Kemampuan guru di sini mungkin tidak begitu hebat, namun memiliki pengetahuan teori yang kaya. Bisa merancang rencana latihan sesuai dengan keadaan setiap siswa masing-masing. Prinsip yang sama. Meskipun Louis Lu bukan master pelatihan silang, melainkan seorang master alam pemurnian yang memiliki bakat hebat, namun hanya mewakili dirinya sendiri. Menyuruhnya mengarahkan Haralong berlatih. Kemungkinannya tidak besar. Muncul sedikit kekhawatiran di wajah Haralong. Namun Louis Lu seperti biasa. Melihatnya sejenak berkata, "Kenapa menyalahkanku?" Haralong menggigit bibirnya. Berpikir sejenak. Kemudian menggeleng berkata, "Aku tidak menyalahkanmu. Sebenarnya Tuan Lu yang membantuku mendapatkan kesempatan ini. Jika institusi bela diri mengeluarkanku, maka hanya bisa menyalahkan diriku sendiri tidak beruntung menikmatinya." Mendengarnya, Louis Lu tertawa pelan, beruntung atau bencana. Sekarang masih terlalu awal untuk ditentukan. Mungkin ikut berlatih denganku. Orang-orang yang kamu lihat berada di atas ini suatu hari akan menjadi semut di bawah kakimu. Bersambung.